Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwan Al-Hafid. Dan saya Ade Fitrianto. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul SISDES atau Sistem Informasi Desa untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman berbasis web. Yang menggambarkan R diagram ini memiliki 3 pengguna, yaitu super admin, admin, dan free user. Super admin dapat mengelola data login desa, pemberitahuan admin dan mendapatkan info login desa. Pemberitahuan admin dapat mengelola data login, profil, topografi, dan monografi. Kegiatan administrasi surat dan mendapat info login, profil, topografi, dan monografi. Kegiatan administrasi surat dan info desa. Pemberitahuan admin desanya diinputkan oleh super admin. Free user di sini cara mendapatkan info user atau info desa, topografi, monografi. Kegiatan administrasi surat, implementasi tampilan profil admin yang berfungsi untuk ubah dan hapus desa, profil desa. Nah, untuk itu tadi penjelasan dari ERD-nya, ERD diagramnya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari aplikasi SISDES sendiri. Cara kerjanya di sini saya sudah login sebagai admin, sudah tertera nama saya di sini. Untuk cara kerjanya, yang pertama saya akan logout dulu. Nah, di sini saya akan menjadi sebagai warga. Yang pertama, warga memasukkan nomor induk kependudukannya. Nah, kita anggap saja Ririn Yulianti ini sebagai warga. Di sini sudah ada profil. Profil di sini tertera data-data dari warga tersebut, yaitu Ririn Yulianti tadi. Lalu warga akan mengajukan, jika mempunyai keinginan untuk mengajukan surat. Di sini sudah tertera beberapa jenis surat keterangan. Yang pertama, surat keterangan tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, surat keterangan kelahiran atau akte kelahiran. Yang ketiga, surat keterangan kematian. Dan yang keempat, surat keterangan tidak mampu. Lalu yang kelima, kartu keluarga. Jika warga ingin mengajukan surat pengajuan, saya ambil contoh surat pengantar kematian. Tinggal mengklik surat pengantar kematian, lalu warga bisa mengupload file-file, diantaranya surat kematian dari rumah sakit, yang kedua KK dan KTP yang meninggal dan pemohon, dan yang ketiga tambahan. Ini bersifat opsional. Setelah itu warga bisa mengirim data-data yang sudah dikirim. Setelah warga mengirim data tersebut, maka akan otomatis masuk pada riwayat surat pengajuan. Nah, di sini tertera Ririn atas nama Ririn Yulianti telah mengajukan surat pengantar keterangan kematian pada tanggal tersebut. Lalu statusnya belum validasi. Nah, untuk agar bisa melakukan validasi harus melalui persetujuan dari RT, RW, dan desa. Nah,
bisa disetujui dari kami ya sebagai admin. Kami sebagai admin bisa menyetujui pengajuan surat dari Ririn Yulianti ini. Setelah kami setujui, maka akan tertera di sini sudah tervalidasi. Setelah tervalidasi, maka kami bisa langsung mencetak surat pengajuan. Dan kesimpulannya, dengan adanya sistem data kependudukan ini maka akan membantu dalam instansi kepada warga yang membutuhkan. Dengan adanya penyusun dan penyajian laporan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih rapi. Penyimpan berkas yang menyita banyak tempat pada sistem. Petugas akan menggunakan sistem ini sebaik di training lebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan sistem ini. Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebaiknya dilakukan secara teratur guna menghindari kerusakan yang berakibat fatal. Data yang kurang lengkap di instansi sebaiknya ditambah dan diarsipkan supaya bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.